Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darito Kusbian Marino Sinaga dengan NIM 2307127076. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari sistem pengondisian udara. Tujuan dari praktikum sistem pengondisian udara yang pertama itu untuk mengetahui coefficient of performance atau COP standar pada sistem pengondisian udara. Yang kedua itu efisiensi refrigerasi. Yang ketiga efektivitas kondensor dan pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah efektivitas evaporator. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga dari sistem pengondisian udara. Ketiga pada sistem pengkondisian udara itu sangat penting karena memiliki risiko kerja yang cukup tinggi akibat adanya sistem bertekanan tinggi, peralatan listrik, refrigeran, serta komponen bersuhu tinggi dan panas atau sangat dingin. Potensi bahaya dapat berasal dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator, pompa vakum, serta gauge manifold yang dapat menimbulkan risiko seperti ledakan akibat overpressure, sengatan listrik, kebocoran refrigeran, hingga luka bakar, panas maupun dingin. Oleh karena itu, penerapan ketiga menjadi hal yang wajib dilakukan melalui penggunaan APD, pemeriksaan kebocoran sebelum pengujian, pembukaan valve secara perlahan, pembukaan refrigeran sesuai atau pengisian refrigeran sesuai spesifikasi tekanan, serta kepatuhan terhadap prosedur pengujian dan pengambilan data. Dengan disiplin terhadap prosedur yang dilakukan, maka praktikum dapat berlangsung dengan aman, efektif, dan menghasilkan data yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dasar dari sistem pengkondisian udara. Mesin pendingin adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Adapun sistem mesin pendingin yang paling banyak digunakan adalah sistem kompresi uap. Prinsip kerja mesin pendingin adalah jika motor penggerak berputar, maka akan memutar kompresor. Dengan berputar kompresor, temperatur maupun tekanan refrigeran akan naik. Hal ini disebabkan molekul-molekul dan refrigeran bergerak lebih cepat akibat proses kompresi. Gas dari refrigeran akan merambat pada pipa-pipa kondenser dan media pendingin. Sistem yang menghasilkan proses refrigeran atau refrigerasi adalah refrigerator atau pompa panas, dan siklusnya disebut siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi yang banyak digunakan adalah siklus kompresi uap sederhana, di mana refrigeran diuapkan dan dikondensasikan dengan jalan mengkompresi uap tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem refrigerasi kompresi uap. Pada sistem pendingin menggunakan aliran zat yang berupa cairan atau uap yang berubah-ubah keadaannya saat menjalani siklus. Hal ini disebabkan oleh tekanan, temperatur, entalpi, dan entropi pada sifat penentu selama perubahan. Hubungan antara sifat-sifat ini akan nanti juga dapat diberikan gambar seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen sistem pengkondisian udara. Sistem pengkondisian udara yang pertama itu ada kompresor. Kompresor menghisap uap refrigeran untuk dinaikkan tekanannya. Dengan naiknya tekanan, maka temperatur refrigeran juga naik, sehingga setelah keluar dari kompresor, refrigeran tadi berbentuk uap panas lanjut. Energi yang diperlukan untuk kompresi diberikan oleh motor listrik yang menggerakkan kompresor. Jadi, dalam proses kompresi, energi diberikan kepada uap refrigeran. Yang kedua itu ada kondensor. Di dalam sistem kompresi uap, kondensor adalah suatu komponen yang berfungsi untuk merubah fase refrigeran dan gas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Pada kondensor terjadi proses kondensasi. Refrigeran yang telah berubah menjadi cair tersebut kemudian dialirkan ke evaporator melalui katup ekspansi.
Agar proses perubahan wujud yang diinginkan dapat terjadi, maka kalor panas yang ada dalam refrigeran yang bertekanan tinggi harus dibuang keluar dari sistem. Adapun kalor berasal dari dua sumber, yaitu kalor yang diserap refrigeran ketika mengalami proses evaporasi dan kalor yang ditimbulkan di kompresor selama terjadinya proses kompresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan katup ekspansi atau pipa kapiler. Katup ekspansi berfungsi untuk mengatur refrigeran yang masuk ke evaporator, dan katup ekspansi dilengkapi dengan pegas katup, bola termal, dan diafragma. Katup ini nanti ditekan oleh pegas agar selalu menutup, dan sedangkan bola termal selalu berusaha mendorong katup untuk membuka. Dan yang keempat itu adalah evaporator. Getaran refrigeran yang telah diekspansikan di dalam katup ekspansi atau pipa kapiler sehingga turun tekanan serta temperaturnya kemudian masuk ke dalam pipa evaporator. Di dalam pipa evaporator, cairan refrigeran menguap secara berangsur-angsur karena menerima kalor laten sebanyak kalor laten pengembangan dari ruangan yang diinginkan. Selama proses penguapan, di dalam pipa akan terdapat campuran refrigeran dalam fasa cair dan fasa uap. Pada siklus ideal, temperatur dan tekanan di dalam pipa dianggap konstan, tetapi pada kondisi aktualnya terjadi penurunan tekanan dan temperatur yang diakibatkan karena adanya rugi-rugi gesek antara refrigeran dari pipa evaporator. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar perhitungan sistem pengkondisian udara. Yang pertama itu efek refrigerasi atau IR, di mana jumlah yang diserap oleh evaporator persatuan massa pada terjadi penguapan disebut dampak refrigerasi, dan pada alat uji ini menggunakan R22. Besarnya dapat dihitung menggunakan persamaan ER sama dengan H1 kurang H4. Yang kedua itu kerja kompresi atau WK. Kerja spesifik adalah kerja yang setara dengan perubahan entalpi selama proses kompresi dan dirumuskan sebagai WK sama dengan H2 kurang H1. Yang ketiga adalah daya aktual kompresor atau PK. Daya aktual yang dibutuhkan oleh kompresor untuk melakukan kerja kompresi dapat dihitung dengan persamaan, yaitu PK sama dengan V kali 1 cos peta. Yang keempat itu adalah kalor buangan kondensor. Panas refrigeran yang dibuang kondensor disebut panas buang kondenser. Besarnya adalah QX sama dengan H1 kurang H2 atau QK sama dengan H1 kurang H2. Yang selanjutnya itu adalah kalor buang total kondensor. Kalor buang total kondensor adalah kalor yang dibuang kondenser dikalikan dengan laju aliran massa refrigeran. Besarnya adalah QK sama dengan M dot refrigeran dikali QK. Bila kondenser atau coil yang digunakan sebagai water heater, maka kalor akan diserap air dan dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M dot air dikali C P air dikali T max dikurang T0 dalam kurung air. Yang keenam itu adalah coefficient of performance. Coefficient performance ini digunakan untuk menyatakan performa dari siklus refrigerasi. Semakin tinggi COP yang dimiliki oleh suatu mesin refrigeran, maka akan semakin baik mesin refrigeran tersebut. COP tidak mempunyai suatu tekanan karena mempunyai perbandingan antara dampak refrigeran dengan kerja spesifik kompresor. Dapat dinilai dengan rumus COP sama dengan IR per WK. Dan yang terakhir adalah keseimbangan kalor pada kondenser. Refrigeran yang terjadi pada kondenser akan melepaskan sejumlah kalor pada saat sistem pengkondisian udara bekerja. Kalor yang dilepas akan diserap oleh udara dengan persamaan rumus M dot refrigeran dikali H2 kurang H3 sama dengan M dot udara dikali CP udara dikali dalam kurung T2 kurang T1. Sekian dari penjelasan praktikum modul sistem pengkondisian udara. Saya Dito, terima kasih.